Halo teman-teman semua, para pejuang skripsi. Kali ini saya akan membahas tentang tipe-tipe mahasiswa saat mengerjakan skripsi. Mudah-mudahan teman-teman terkait tipe-tipenya itu yang tipe-tipe positif sebagai mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Lalu, apa saja tipe-tipenya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Saya Robi Olendra, selamat datang di YouTube channel saya. Teman-teman semua membahas tentang tipe-tipe mahasiswa saat mengerjakan skripsi. Seru sih, ini hasil analisis dan pengamatan saya dan juga tentunya pengalaman ketika membimbing mahasiswa. Jadi ada tipe-tipenya yang memang kalau saya bagi itu ada 3. Tipe yang slow banget. Yang kedua tipe standar. Tipe standar itu ya udah nggak buru-buru juga nggak lambat juga. Kemudian yang ketiga adalah tipe perfeksionis ataupun ambisius. Yuk kita bahas tipe-tipenya. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman semua, kalau kita bahas tipe-tipe ini, saya mulai dulu dari tipe-tipe yang mungkin lebih perfeksionis ya. Jadi tipe-tipe perfeksionis ataupun ambisius itu biasanya mereka memiliki target yang memang relevan dengan studi mereka gitu ya. Nah, biasanya kalau yang tipe perfeksionis ini biasanya di semester 5 saat metodologi penelitian mereka sudah mendapatkan judul-judul ataupun referensi-referensi yang bakal mereka ajukan di penelitian ataupun di skripsi. Nah, biasanya di semester 5 itu mereka udah sibuk nih nemuin dosen pembimbingnya, berdiskusi sama kakak tingkatnya untuk mencari kira-kira topik apa sih yang bisa diangkat gitu ya. Kemudian juga kalau tipe-tipe perfeksionis ataupun ambisius, selain di semester 5 dia mempersiapkan, yaitu di semester 5 juga mereka sudah mencari referensi-referensi skripsi. Mungkin memulainya bagaimana cara mencari referensi skripsi, bagaimana cara mereview jurnal, bagaimana cara membaca jurnal yang baik, itu dia udah cari tahu di semester 5. Berbeda ketika kalau kita bahas yang slow, nanti saya bahas yang slow ya. Kemudian yang ketiga, selain itu mereka juga memiliki target-target khusus seperti yang saya jelaskan tersebut. Pak, saya 3,5 tahun ingin selesai kuliah saya. Jadi satu semester ini saya pengen selesaikan wisuda ataupun selesaikan skripsi saya. Itu nggak masalah kalian memiliki target seperti itu. Kemudian biasanya kalau yang perfeksionis dan ambisius ini biasanya sangat mengejar-ngejar dosen gitu. Misalnya mengirimnya malam gitu ya, bentuknya online ataupun via WA, artikelnya dikirim, kemudian setengah jam atau 1 jam udah ditanya, Pak, gimana, ada revisi atau enggak? Nah, itu baik sih, positif, tapi itu akan berbeda kalau kita bahas yang tipe slow ataupun tipe santai. Kemudian yang lain yang perfeksionis adalah mereka sudah mencari objek penelitian skripsinya. Mereka mau di mana itu mereka sudah mulai mencari. Ya, selain mencari topik penelitian, mereka tentunya akan mencari objek penelitian. Nah, kemudian yang tipe standar itu tipe-tipe yang di tengah, teman-teman. Jadi, kalau semester 5 yang ambisius sudah mulai mempersiapkan, ya dia hanya tahu aja. Nantilah belum di semester itu. Kemudian kalau mau mulai mencari referensi, ya referensinya dia cari agak santai. Jadi, dia lebih sifatnya ke standar ya. Nah, yang berlawanan banget sama yang perfeksionis ini adalah yang berlawanan sama yang perfeksionis ya tentunya yang slow atau yang santai gitu ya. Jadi kalau misalnya yang santai ini, bahkan ada mahasiswa saya semester 7 masih santai. Masih, judul skripsi saya apa ya gitu. Masih tanya, apalagi mau ditanya, apakah kamu sudah mencari topik penelitian, apa cari referensi, itu belum tentu. Jadi semester 7, semester 8 itu masih santai. Kadang ada mahasiswa yang bilang, skripsi saya santai aja, yang agak ribet ini orang tua nih nyuruh cepet-cepet selesai. Wah, pengen saya ya gitu deh. Jadi ada mahasiswa yang seperti itu. Jadi sepertinya dia kuliah atau menyelesaikan skripsinya itu karena orang tuanya. Padahal sebenarnya teman-teman, ketika kalian menyelesaikan skripsi itu manfaatnya
akan kalian hadapi atau kalian dapatkan sendiri. Jadi orang tua impact-nya nggak terlalu banyak kalau teman-teman lulus sarjana kalian. Kemudian ketika teman-teman yang perfeksionis ambisius ini lagi ngumpulin referensi, lagi mencari jurnal, lagi membaca-baca jurnal, apa sih yang dilakukan sama si slowly ini, tipe slowly ini? Mereka masih saja nonton drama Korea mungkin, masih main game, masih mabar, masih begadangan, masih bergitar-gitaran. Yang ambisius sudah mencari referensi jurnal, mereka masih santuy bro, masih santai banget. Jadi itu tipe-tipe yang santuy. Nah kemudian tentunya juga yang santuy ini berpikir ya cuek saja ya, nanti kalau udah waktunya saya lulus sidang skripsi ya pasti lulus deh. Gimana pembayarannya? Pembayaran kan udah orang tua yang bayar gitu ya. Jadi dia tidak ada target apa-apa, dia jalan aja sesuai dengan arus. Jadi tidak terlalu mengejar-ngejar dosen pembimbing, bahkan kebalikannya kalau misalnya yang perfeksionis itu mengejar-ngejar dosen pembimbing, kalau ini orangnya yang dikejar-kejar dosen pembimbing. Karena dosen pembimbing juga biasanya sudah dikejar-kejar sama orang tuanya untuk meminta bantuan bagaimana supaya anaknya si slowly ini dapat menyelesaikan skripsinya. Nah, mungkin itu teman-teman, jadi kalian bisa memposisikan teman-teman di posisi mana, apakah tipe perfeksionis atau ambisius, atau tipe standar, atau tipe slowly. Kalau saya sih lebih senang kalian masuk ke perfeksionis dan ambisius ya, agar teman-teman bisa lulus cepat tepat waktu, kalian bisa cepat wisuda, bisa cepat kerja. Mungkin teman-teman sudah tidak lagi jadi beban keluarga, mungkin orang tuanya bisa mengkuliahi adiknya kalau misalnya jatah kuliahnya dengan beban biaya yang berkurang. Nah, itu harus dipikirkan teman-teman. Jadi jangan terlalu santai. Mungkin hari ini orang tuanya mampu untuk membayarkan kalian kuliah, tetapi kita nggak tahu namanya rezeki, kita nggak tahu, mungkin aja bisa berbalik gitu ya. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk mengerjakan skripsi. Mungkin itu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiuliandra dan juga @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video menarik di skripsi lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.